Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris shalihin fid dharin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijaratu utawi iki iku nerakaken ijarah. Ijarah apa? Ijarah nyewa ya, atau membeli manfaat ya. Al-ijaratu utawi ijarah lughatan ing dalam lughat atau terminologi ya. Anggap istilah namanya epistemologi. Jadi ana ontologi, terminologi, epistemologi, aksiologi. Apa? Itu dalam istilah filsafat ya. Sebenarnya juga digunakan dalam istilah untuk mendefinisikan sesuatu, itu ada secara terminologi, ada ontologi ataupun epistemologi. Ismun iku aran lil ujrati kadi ujroh. Ujroh itu upah, bayaran ya, bayaran. Wa syar'an lan ing dalem munggu syara'. Wa syar'an lan ing dalem munggu syara'. Akdun iku akad ala manfaatin ing atase manfaat maklumatin kang den kaweruhi apa manfaat. Manfaatnya maklumah. Manfaatnya itu bisa diketahui oleh siapa? Akiden. Maksudatin kang den sejo pemanfaat. Manfaat maksudah itu dilegalkan syarak, terus manfaatnya tidak secara khosoh ya. Hanya orang bisa memanfaatkan menggunakan gitu ya. Qabilatin turkang nrimo apa manfaat lil badli maring badli apa dibadal lil badli maring diupai atau diparingi, wal ibahati lan ibahah bi'iwadin kelawan iwad maklumin kang den kawruhi apa iwad, layak untuk diujroi, layak untuk diupai. Jadi ada manfaat, manfaatnya terlihat dan diketahui ya, kemudian layak untuk diujroi, iwadnya jelas. Sehingga ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak untuk diujroi, maka tidak sah. Contohnya gini, ya sering sekarang terjadi nih ya, muadzin ya kan, muadzin itu layak diujroi atau tidak. Kalau dulu kan muadzin kan harus naik di menara, harus mengeluarkan suara yang keras ya kan, tidak ada mukabbirus saut, tidak ada speaker seperti ini nih ya. Nah itu gimana? Layak diujroi karena ada masyakoh, karena ada berat. Kayak contoh lagi ngajar Quran, ambulang seperti ini misalkan ya, itu layak diujroi tidak? Layak diujroi karena ada masyakoh. Nah, sesuatu yang ada masyakoh, ada kulfah, ada berat, abot, maka layak untuk diupai ya. Nah justru sekarang itu kan muadzin kan pakai speaker, nggak kesel seperti dulu. Nah, diujroi tidak? Layak tetap diujroi
Kenapa? Karena seperti halnya orang kosor. Kalau dulu kosor kan benar-benar capek ya. Ada analogi seperti ulama modern, ulama kontemporer menganalogikan kosor itu capek karena perjalanan jauh. Nah, sekarang perjalanannya pakai wush misalkan ya, wush dari Jakarta ke Bandung, wush nyampe setengah jam misalnya. Apalagi yang mana di Cina itu ada yang kecepatannya lebih cepat daripada wush, itu ada lagi ya. Itu nggak capek sama sekali. Tapi madinatun lil masyaqqah, ada potensi masyaqqah. Safar itu qit'atun minal adab. Nah, adzan juga ada potensi masyaqqah itu, sehingga layak untuk diujrohi ya, layak untuk diujrohi. Artinya apa? Kalau kita mentarif itu ya boleh-boleh saja gitu ya, kalau secara akad itu, termasuk taklimul Quran itu sama ya. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi wa kitabullah, ya kan, ambil hak, mengambil upah ujrah adalah kitabullah. Dia ngajarkan Quran itu layak untuk diujroi. Walaupun sebagian ulama memakruhkan mengambil ujrah itu karena sifatnya adalah apa? Ibadah, ya kan. Nah, sifatnya ibadah. Cuman ya kalau realistis sekarang ya, siapa sih yang mau mutabarik tiba-tiba ngajar, iya kan? Kalau dulu itu gini, kalau orang dulu walaupun nggak digaji pun masyarakatnya itu paham, peka ya, respect ya. Contoh misalkan Agung ngaji sama Hasbi misalkan ya. Nah, orang tuanya Agung itu yang ngerti ketika punya jagung dikirim jagungnya, ketika punya beras dikirim berasnya. Ada respect tanpa harus memungut ujurah pun paham. Nah, sekarang guru-guru ngaji kalau sampai tahu itu di madrasah, di kampung-kampung itu, ya Allah ya, sudah waktunya habis untuk mengajarkan anak-anak itu, tapi respon dari orang tua itu apa? Nggak ada yang seperti sekolahan itu loh ya, nggak ada yang seperti ketika sekolah di formal itu, nggak ada. Nah, lihat tuh, sehingga diterapkan 70.000, 80.000 misalkan ya per bulan, nggak masalah lah ya. Karena masyarakat itu dari orang respect. Kedua, yang namanya ngaji juga duwe anak duwe bojo. Pokoknya sesuatu yang masyaqqah itu apa? Kalau di kitab-kitab ada baya itu tukang apa namanya, sales tuh. Ayo beli ya. Nah, itu kalau tidak ada kulfah, tidak ada masyaqqah, ya tidak layak diujrohi. Tapi kalau ada masyaqqah layak diujrohi. Kalau sampai sekarang itu apa? Sales tuh ya, nyewa sales itu layak diujrohi. Capek kan ya. Arkanul ijarati utawi pira-pira rukune ijarah. Arba'atun iku papat, siwatun rupane siwat, wa ujratun lan ujrah ada upahnya, wa manfaat lan manfaat ada manfaatnya, wa aqidul aqid. Syartus siwatil ijarati utawi syarat siwat ijarah, syartus siwatil bai' iku syarat siwat bai' illa adamat taqiti, angin ora onone batasi waktu. Kalau di ijarah ada takkid ya, nanti ada penjelasan, ada batas waktu ya. Ada yang tidak dibatasi waktu tapi dibatasi dengan pekerjaan ya. Nah, itu. Syurutul ujrati uta syarate ujrah, pira-pira syarate ujrah, ru'yatuha iku ningali ujrah. Wa ingkanat lamun ana apa ujrah muayyanatan iku tertentu, harus bisa dilihat. Wa kaunuha lan onone ujrah ma'lumatan iku den kawruh jinsan apane jenis, wa qadrul qadar sifatan sifate. Ilam takun lamun ora ono apa ujrah kadzalika iku kaya mengkono-kono muayyanah. Wa kaunuha lan onone ujrah halatan iku kontan ya, langsung dibayar. Musallamatan kang diserahaken apa ujrah fil majlisin dalam majelis akad, fi ijarati zimmati ing dalam ijarah zimmah, fi ijarati zimmati
dalam ijarah dhimmah. Ada ijaratul ain, ada ijaratul dhimmah ya. Syurutul manfaati utawi pira-pira syarat manfaat khamsatun niku 5. Ini ono ijaratul ain, ada ijaratul dhimmah. Nanti prakteknya itu gimana? Nanti ada ya. Syurutul manfaati utawi pira-pira syarat manfaat khamsatun niku 5. Kaunuha iku ana rupane onone manfaat mutakawimatan iku bisa diaji kerto, layak untuk dikimai. Contoh, menyewa orang untuk mengucapkan satu kalimat saja, walaupun itu menambah branding jual beli. Contoh nih, ini sering terjadi nih ya, artis kalau sudah terkenal, ya nggak, sudah terkenal satu kata saja, mie sedap, mie yang paling enak, ya kan? Itu dampaknya apa? Mesti banyak orang yang membeli kan? Berarti kita itu menyewa artis itu untuk mengucapkan mie sedap, mie yang paling enak. Nah itu kira-kira masyakohnya di mana? Enggak ada kan ya? Maka sebenarnya itu tidak bisa layak untuk dikasih ujrah, walaupun dagangannya itu menjadi laris, tapi tidak ada kulfah. Ada lagi nyewa orang untuk pekerjaannya komat ngomong, nah itu enggak layak ya, karena ringan, kecuali adzan ya, kecuali adzan. Nah kalau marbot masjid, imam masjid ya jelas orang enggak apa-apa ya, diujroi ya, karena itu mesti mengandung apa, masyarakat. Kayak contoh bayar kodok sholat mayit, nah, boleh tidak kita menyewa orang untuk apa, nyolat? Ya boleh. Boleh tidak menyewa orang untuk membaca Quran? Boleh ya, karena ada masyarakat ya. Jadi manfaatnya itu layak untuk diqimahi, diregani pun layak gitu. Satu kalimat dibayar 10 juta, aduh ya. Wa kaunuha lan onone manfaat maklumatan iku den kawruhi. Maklumah itu gimana sih? Artinya barangnya itu tahu, kegunaannya tahu. Contoh motor gunanya untuk apa? Untuk pakai kan, dikendarai kan ya. Mana barangnya? Ini motornya apa? Supra misalkan ya. Nah beda tapi menyewakan motor tapi nggak jelas mana apa motor Supra atau motor NMAX atau mobil, nggak jelas ya, maka itu tidak maklumah namanya ya, majhul namanya deh, itu namanya majhul, maka itu tidak sah. Wa kaunuha lan onone manfaat makduratat tasallumi iku mampu di taslim ya, menyerahkan tasallum, mampu diterima, mampu bisa diterima ya, bisa diterima, bisa diterima. Contoh, menyewa kuda, saya sewa kudanya, sekarang itu nyewa motor tapi motornya lagi hilang, kan si yang membeli muktari yang menyimpan tadi ya, menyewa tadi kan tidak mungkin mengambil apa, tasalumnya itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kemudian si Indonya juga tidak mungkin taslim, tidak mungkin menyerahkan apa, manfaat tadi ya. Mukjir karo mustajirnya tidak bisa menerima
mukjirnya juga tidak bisa menyerahkan manfaat tadi. Wa kaunuha lan onone manfaat waqi'atan iku kang tumiba lil mustajiri kadhe wong kang nyewa. Saya nyewa orang untuk sholat. Nah, sholatnya sholat apa? Duhur. Sedangkan dia belum sholat duhur. Berarti manfaatnya kembali ke siapa? Ke dia sendiri, ya kan? Ke dia sendiri. Yes. Nah sekarang kalau haji umroh, haji bisa disewa. Kalau si mustajir itu sudah haji. Umroh bisa kalau si mustajir pernah umroh, ya. Jadi boleh badal itu, menerima badal itu boleh, ya. Badal. Tapi kalau ibadah-ibadah mahdhoh yang sifatnya dia sendiri kewajiban, punya kewajiban, maka tidak bisa. Kalau tadi sih aja untuk orang mati gimana? Nah kalau dia sudah mengerjakan tidak ada kodok, maka boleh untuk mengerjakan orang lain disewa, maka boleh ya, sholatnya saya juga pernah, kiai saya itu ya mengajak saya untuk mengkodoi mertuanya, ibunya Musyarrafah, ya, ibunya Musyarrafah itu mertuanya itu Jombang, dan beliau mengesahkan itu, kami dikasih uang semuanya, ya. Nah itu diperbolehkan. Wa kaunuha lan anane manfaat ghaira mutadamminatin iku ora mengandung istifa'ainin ing nohoni barang atau membayari barang, ya. Nohoni barang kosdan kelawan disengaja. Kosdan kelawan disengaja, menggunakan barang, istifa menggunakan barang kosdan kelawan disengaja. Contoh, saya menyewa kebun ini untuk apa? Untuk saya ambil buahnya. Nah itu tidak boleh tuh, ya. Seperti itu namanya istifa'u ainin, mengandung istifa'u ainin. Saya nyewa apa? Kurma, kebun kurma untuk saya ambil kurmanya. Nah itu juga tidak boleh. Kalau tanah, nah, tidak ada istifa'ul ain, ain yang diambil tidak ada. Kalau tanah, motor tidak ada, mobil tidak ada, ya kan? Nah, maka itu, ya. Kemudian ada catatan kosdan. Kosdan itu berarti menjadi tujuan, disengaja. Beda kalau menyewa. Kalau dulu itu Nabi itu kan disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah, itu kan disewa, murtiah, ya kan? Nah tujuannya menyusui, cuman menyusui itu apa? Tabi, hanya mengikuti, susunya itu hanya mengikuti menyusui itu, maka ya sah saja. Seperti halnya kita nyewa motor, kemudian motor itu ada bensinnya, ya kan? Nah itu tidak masalah, ya. Manfaat, bukan motor, ya, nyewa apa namanya, kudanya kemudian tenaganya berkurang misalkan. Nah itu tidak jadi masalah. Jadi kalau kosdan disengaja tidak boleh. Kalau tabaan anut hanya mengikuti itu diperbolehkan. Kayak contoh menyewa ya, tukang nyusoni itu diperbolehkan. Syartu akidil ijarati uta syart wong kang akadi ijarah min mujirin atau min muajirin, bayane saking wong kang nyewaaken, ya, wa mustajirin lan mustajir wong kang nyewa. Syartu aqidil bai'i ku syarate wong kang akadi be min bai'in bayane saking baik, wa mustarin lan wong kang tuku, siwa islamil mustajiri sakliyane islame wong kang nyewa, li muslimin maring wong Islam, li muslimin atau kaduwe wong Islam, selain menyewa orang Islam untuk dijadikan budak di orang kafir, maka itu tidak boleh. Manfaat orang itu kemudian tidak boleh.
Suratu ijaratul ain. Nah, sekarang gambarannya gimana nih ijarah nih? Utawi gambarannya ijaratul ain, ayyakula iku yen ngucap Zaidun sapa Zaid li Amrin maring Amr. Zaid ngomong ning Amr. Ajartuka hadhihi dara sanatan. Nyewa akan sapa ingsun ka ing sira. Hadhihi dara ing ikilah umah sanatan ing dalam setahun. Litas kunaha supaya manggon sapa sira ing dar hadhihi dar bimiati dinarin kelawan 100 dinar. Fayaqulu mongko ngucap Amrun sapa Amr qabil tuh yang disewa ainnya mana dar ya kan, tapi dar punya manfaatnya apa? Sukna. Sukna itu apa? Bertempat, untuk ditempati ya kan. Nah, kemudian ujrah mana mi'atu dinarin 100 dinar ya. Nah, maka ketika ijaratul ain ya harus ada takkid, harus ada batas waktu ya, harus ada batas waktu. Makanya sanatan ing dalam apa? Setahun. Disewakan selamanya enggak boleh ya. Disewakan berapa gitu kan, sewakan berapa tahun, 5 tahun atau per bulan bayar segini. Suratu ijarati zimmati utawi gambarane ijarah zimmah. Nah, kalau ijarah zimmah tidak boleh ditakkid, tidak boleh dibatasi waktu. Ayakula iku nyentang ngucap Zaidun sapa Zaid li Amrin maring Amr, alzamtu nanggung sapa ingsun lima taka ing tanggungane sira hamla hadal burri ing gawa ikilah gandum ila baladikada maring negara iki bihadzat dinari kelawan nanggungaken ya, nanggungaken dimatakan tawan sira ya, bihadzat dinari kelawan ikilah dinar. Fayaqulu mau ngucap Amrun sapa Amr kopil tu. Contoh lagi bedanya gini, saya nyewa motor ijarah apa namanya ain, maka harus dibatasi dengan apa waktu. Saya nyewa penjahit ain apa dimah, maka tidak boleh dibatasi waktu. Waktunya itu jangan menjadi syarat, kecuali hanya sekedar kira-kira pirang dina ya, ya kira-kira pirang dina ya, saya nyewa Agung Kung bawakan ini kirim ke Surabaya. Ijarah apa namanya? Ijarah apa namanya? Ain apa Zimah. Maka tidak boleh dibatasi apa? Dibatasi waktu. Itu bedanya ya. Jadi kalau nanggung suatu pekerjaan atau nanggung apa suatu manfaat, ya, maka tidak tahu. Karena pekerjaannya kan jelas, contoh membuat pakaian berapa satu, jadi kan manfaatnya itu membuat pakaian satu jelas, ya kan? Sehingga tidak perlu dibatasi waktu ketika manfaatnya sudah jelas. Tapi kalau nyewa rumah, apa manfaatnya? Menyewa rumah, menempati rumah itu manfaatnya seberapa, ya kan? Nah, maka harus dibatasi apa? Waktu, supaya jelas, oh manfaatnya digunakan selama 1 tahun, oh manfaatnya digunakan selama 1 bulan atau 1 hari. Nah, itu kelihatan ya. Jadi ada takkid, ada mutakkid ya, ada yang dibatasi waktu, ada yang tidak boleh dibatasi waktu. Nah, itu terkait masalah apa? Masalah ijarah. Pokoknya kuncinya apa? Ada ujroh, ada manfaat, ada akid, ya. Kemudian ada siwot, itu sah. Ya. Yang sering terjadi adalah menjual nama, ya kan? Menjual apa? Manfaat nama, ya. Nama artis misalnya. Ya. Gimana tuh ya? Apa namanya? Endorse, ya kan? Nah, endorse. Endorse itu bagaimana? Ada kulfah atau tidak, ada masyarakat atau tidak, dan itu
terjadi di banyak hal ya, dan dinamakan ijarah. Nah itu gimana ya, ihya'ul mawati utawi iki nerangkan ihya'ul mawat, nguripaken tanah mati ya. Ihya'ul mawati utawi ihya'ul mawat, alladzi kang ya tarattabu kang timbul alaihi ngatasi alladzi milkuhu pemiliki al mawat ya, tanah yang mati. Ayu hayya iku nyento nyiapaken sapa wong syai'an ing saben-saben suwiji, kulla syai'in ing saben-saben suwiji minhu saking al mawat, lima kadue perkara yuksadu kang den sejapa ma minhu saking mawat, ghaliban ing dalam kaprae, ghaliban ing dalam kaprae. Contoh, ono tanah tidak dipakai, tidak berkepemilikan, tidak bertuan, kemudian dibabadi ya, dihidupkan, ditanami ya, maka itu terjadi namanya ihya'ul mawat ya. Nah kalau sekarang kan jarang ya, yang terjadi itu adalah tanah apa namanya, kalau laut itu abrasi, abrasi itu berarti semakin ke sini ya, kalau semakin menjauh namanya apa? Nah, kalau daerah Cirebon itu laut itu semakin menjauh sehingga tanahnya itu semakin bertambah. Nah, itu tukang empang itu biasanya sudah nandai itu, digali, dipatasi, kemudian dibuatlah apa, empang, dan pemerintah melegalkan itu nanti disertifikasi, sertifikatnya menjadi milik. Nah itu juga bisa dinamakan ihya'ul mawat karena tadinya apa, bentuknya apa, air. Nah kalau mengkapling laut seperti yang terjadi di mana, PIK 2 itu di Jakarta, enggak boleh itu ya, karena masih bentuknya apa, laut ya. An-nasu syuraka'u fi salasin ya, al-ma'u wal kala'u wan naru. Manusia itu punya hukukul musyarakah itu 3 perkara. Yang pertama adalah air, api, satunya apa, rerumputan. Nah itu nggak boleh. Kalau masih bentuk laut nggak boleh, kapling itu nggak boleh. Tapi kalau sudah tanah tidak berkepemilikan, pemerintah melegalkan, maka nggak boleh-boleh saja. Itu namanya ihya'ul mawat. Agung pindah di Kalimantan, Papua, tanah belum dianu, akhirnya dibabat ya, muka lahan belum kepemilikan, nah, maka boleh itu ya, itu menjadi apa, milik ya, ihya'ul mawat. Al mawatu tai mawat, tanah kang mati, mati itu bukan berarti tanah yang belum dipakai, belum digunakan. Alladzi kang jumlaku kang bisa dimiliki apa, alladzi bil ihya kelawan ihya, ardun iku tanah lam tokmar kang durung dibangun apa, ardun fil islami ing dalam zaman Islam. Jadi bukan tanah-tanah yang apa namanya sudah dimiliki orang Islam ya, beda dengan apa, tanah yang peninggalan jahiliyah, peninggalan kerajaan Fir'aun ya, kerajaan apa misalnya. Nah itu maka itu ketika itu belum diimarah oleh, belum dibangun oleh orang Islam, maka ya masih kepemilikannya masih bersama, boleh memiliki siapapun. Walam takun lan ora ana apa arad, walam takun lan ora ana apa arad harima amirin iku bumi sengkerane atau batas ya, batese wong kang nguripaken tanah. Jadi kan ada batas-batas ya. Nah batas-batasan itu bukan tanah itu, enggak masuk ya. Suratu Ihya'il Mawat utawi gambaran Ihya'ul Mawat, ayyamida iku nyenton nejo zaitun sapa zait ila buqatin maring sak lemok, segumpal ya, sepetak ya, minal mawati saking tanah mati, liyaj'alaha krono arahin dadiaken sapa zait ha ing buqah maskanan ing panggonan ya.
fayuhawituha moko mageri sopo si Zaid ha ing ard dibinain kelawan bangunan, wayang siba lan masang sopo Zaid alaiha ing atase mawat atau ard baban ing pitu, wayas kufalan mayoni sopo Zaid ba'duha ing sebagiane dipayoni dibentuk ya, digawe kaya tempat tinggal. Al waqfu tawi iku nerakan wakaf. Wakaf iku berhenti ya, ataupun habes ngrekso apa penjara, disengker ya, di apa habes itu, habsun itu di penjara ya. Al waqfu tawi wakaf lughatan lam lughah al habsu kengeker, dikeker ya. Wa syar'an lan ing dalam syara' habsu muayyanin, ngeker iku ngeker perkara kang ditakyin, perkara kang den tentuaken mamlukin kang dimiliki, qabilin kang nrimo apa mamluk lin nakli maring dipindah kepemilikan, pindah kepemilikan, yumkinu kang mungkin apa mamluk atau muayyan mamluk mau al intifa'u yumkinu kang mungkin al intifa'u apa ngalap manfaat di kelawan mamluk mau ma'abaqai ainihi dalam sertane tetepe kahanane mamluk bikot tasarrufi kelawan mutus tasarruf penggunaan fi raqabatihi ing dalam awa-awaane mamluk ya, ala masrofin ing atase panggonan tasarruf, ala masrofin ing atase panggonan tasarruf mubahin kang den wenakaken masrof, maujudin kang maujud apa masrof. Jadi ngeker apa membatasi sesuatu yang muayyan, contoh tanahnya dimiliki kemudian layak untuk dipindah, diserah alihkan, kayak tanah sawah misalkan ya, kemudian sawah tersebut bisa dimanfaatkan, ketika dimanfaatkan barangnya tidak habis ya. Nah kemudian tasarrufnya dibatasi ya, sawah untuk siapa, untuk fakir miskin, berarti ya khusus untuk fakir miskin ya. Nah itu mauquf alaihnya itu. Kemudian mauquf alaihnya juga ada beda, kalau misalkan saya wakafkan tanah ini untuk Zaidnya nggak ada, sudah meninggal, nah berarti tidak sah tuh mauquf alaihnya, nggak ada tuh ya. Itu bab wakaf. Arkanul waqfi utawi pira-pira rukune wakaf arbaatun iku papat. Waqifun suji wakif, suji iku wakif, wakif ku wong kang makofaken. Wa mauqufun alaihi lan mauquf alaih, orang yang menerima wakaf. Wa mauqufun lan mauquf barang kang diwakafi ya. Wa sighatun lan sighat. Syurutul waqifi utawi pira-pira syarate wakif isnani kuloro al ikhtiyaru iku karepe dhewe ora paksaan. Wa ahliyatut tabarru'i lan ahline amal kesunahan fil hayati dalam uripe, bukan wong muflis ya, bukan wong edan ya. Syurutul mauqufi alaihi utawi pira-pira syaratnya mauquf alaih. Syurutul mauqufi alaihi isnani kuloro, alla yakuna suci iku yen ora ana apa mauquf alaih maksiatan iku maksiat. Wa imkanu tamalluki hilan mungkin tompo piliki mauquf alaih, menerima kepemilikane mauquf alaih. Ingkana lamun ana apa mauquf alaih muayyanan iku tertentu, muayyanan iku tertentu. Jadi maksiat contohnya apa? Membangun gereja ya, atau mauquf alaihnya itu berpotensi melakukan maksiat. Contoh mauquf alaih itu contoh misalkan pendeta misalnya ya, atau pelayan gereja ya. Nah itu tidak sah ya. Tapi kalau waqaftu 'alal fuqara, mauquf alaih fuqara oleh, masakin oleh ya. Nah itu namanya ghairu muayyan.
Tapi kalau muayyan saya wakafkan tanah ini untuk ni'am muayyan, maka ni'am ini harus orang yang bisa menerima tamaluk, bisa memiliki itu ya. Nah, itu namanya muayyan ya. Jadi namanya mauquf alaih, mauquf alaih ngantuk temen saja belum biar muin gue enak jelas muin ya, muin ono jihah ono muayyan ya. Ada yudhohi at-tahrir, ada la yudhohi at-tahrir. Nah itu ya. Wakaf ya. Syurutul mauqufi utai pira-pira syarate mauquf samaniatun iku 8. Kaunuhu suci iku onone mauquf ainan ku ain barang ya. Wa kaunuha lan onone ain muayyanan iku tertentu, ainnya tertentu. Saya wakafkan di antara dua tanah ini. Nah itu bukan tidak muayyan ya. Wa kaunuha lan onone ain iku mamlukatan dimiliki orang barangnya wong kemudian diwakafaken. Wa kaunuha lan onone ain qabilatan iku kang nrimo lin naqli maring den pindah. Wa kaunuha lan onone an nafi'atan iku kang manfaati. Wa kaunu nafi'iha lan onone manfaati ain la bidahabi ainiha ora kelawan ngilangaken atau ilange barange ain lilin. Saya wakafkan lilin ndak sah ya. Wa kaunuha lan onone wa kaunuhu lan onone naf'iha kien kemanfaatan iki mubahatan iku dilegalkan, diperbolehkan, maka tidak boleh menyewa apa alat malahi ya, tidak boleh menyewa biduan nangkap organ tarlingan ora oleh ya. Amarakum barang budget TV hampir puluhan juta ya, tidak mubah itu ya. Wa kaunuhu lan onone naf'iha maksudatan iku disejo ya, tujuan yang jelas ya. Syurutu siqatil waqfi utai pira-pira syarat siqat wakaf. Kadang itu aneh ya, angger kanggo sawer itu masya Allah ya. Ceritane para ustadz itu angger nyambat ustadz contoh yang pernikahan ya, tadi dijuwun kanggo sambutan perwakilan atau khutbah nikah atau apa namanya akdu nikah piro jajal apa paling 100.000, paling banter-banter 200.000. 200.000 tergolong akeh karena 100.000 pekerjaan pirang-pirang, tugas jemput pengantin, sambutan iya, khutbah nikah iya, saksi iya, tambah doa pisan ya. 100.000. Tapi sekali sawer nih biduan ada organ misalkan ya, ada pemilik pengantin atau 100.000 lah apa nih ya, yang baru sampai jutaan. Allah, aneh ya. Sehingga menjadi penting adalah sampean besok kalau jadi orang kaya ya, kalau jadi orang sukses, seandainya tidak jadi ustadz seandainya, tapi minimal orang yang mengerti agama, tolong perhatikan orang-orang yang berkecimpung, yang berjuang di jalan Allah, karena semakin kesini semakin jarang orang yang memperhatikan itu ya. Guru ngaji, para ustadz itu diperhatikan. Syurut siqatil waqfi utai pira-pira syarat siqat wakaf khamsatun iku 5. Lafdun suci iku lafad yus'iru kang meruhaken apa lafad bil muradi kelawan kang den karepaken. Wa ta'bidulan selawase, wakaf itu selawase. Saya wakafkan ini untuk 1 tahun, enggak boleh. Wa tanjizulan ora onone taklek lestari, orang naklek orang gantungaken. Tanjiz iku ora gantungaken. Contoh, lamunan anake kita teka bulan kien engko tanah kien tak wakaf nang, nah itu namanya taklek, menggantungkan wakaf pada sesuatu, itu namanya taklek. Nah tanjiz itu tidak taklek, tanjiz itu ada mutaklek ya, itu tanjiz.
Wa bayanul masrifi atau masrofi lan jelasaken panggonan tasarruf, arah tasarrufnya kemana ya, arahnya ke kemana. Saya wakafkan ini enggak sah karena wakafkan ini untuk apa ya. Dan contoh saya wakafkan tanah ini eh, untuk dibuat apa, misalnya pondok pesantren, dibuat majelis taklim, nah itu jelas nama masrofnya. Wal ilzamulan ilzam mengikat ya, ilzam itu mengikat. Jadi tidak boleh ada khiyar, lazim harus mengikat ya. Tidak boleh ada khiyar. Aku tak boleh. Nanti saya boleh merujuk kembali. Ada satu kejadian gini. Sekarang itu serba harus legalitas ya. Ada sekolahan itu bentuknya wakaf. Cuman dari pihak wakifnya itu tidak mau membuat AIW, akte ikrar wakaf. Sudah wakaf saja. Akhirnya keturunannya itu karena tidak ada AIW langsung namanya dipindah alihkan, karena di situ kan belum ada AIW kan, dipindah alihkan menjadi milik anaknya warisan, akhirnya dijual membayar utang dan sebagainya. Itu ada seperti itu ya. Menurut saya kejadian tangga kecamatan itu ada musola. Musola itu sudah diwakafkan, tanahnya sudah wakafkan, musola sudah wakafkan. Cuman tadi tidak ada sertifikat wakaf, tidak ada AIW-nya, sehingga anaknya itu menguasai. Padahal wakafnya untuk musola, untuk jamaah sekitar, untuk sholat berjamaah bareng-bareng, ya kan? Menguasai, sehingga ada sebagian orang-orang itu dilarang untuk jamaah di situ. Ketika misalkan contoh yang punya musola itu keturunan yang mewakafkan tadi, Agung nggak suka sama Hasbi itu ini diusir. Ini am nggak boleh jamaah. Nah itu kejadian seperti sampai mendatangkan KUA, ngurus, saya juga ikut ngurus tuh ya. Ya repot ya, berbicara dengan orang awam itu apa? Repot. Jadi, sekarang itu serba harus ada legalitas, legal standing itu sudah ada, harus ada. Walaupun secara syariat itu apa, sah, tapi kalau legalitas itu nggak kuat menurut hukum negara itu ya. Seperti itu. Suruh tuh sih, karena ketika sampai dapat tanah wakaf, Bung, saya kasih ke kamu nih tanah 10 hektar buat bangun pondok misalnya. Bagian kon gawe sertifikat wakaf supaya legalitasnya apa? Kuat ya. Syurutu siqatil waqfi ta pira-pira syarat siqat wakaf khamsatan iku lama. Ai laftun wis ilzam ilzam. Jadi tidak ada rujuk, tidak ada menarik kembali. Suratul waqfi utai gambaran wakaf. Suratul waqfi ayakula iku nyentong ucap Zaidun sapa Zaid, waqaf tu waqaf akan sapa ingsun hadhi daro ing ikilah umah alal fuqara ing atase pira-pira fakir. Berarti Zaid sebagai siapa? Waqif. Hadhihi dar mauquf, fuqara itu mafquf alaih ya. Mafquf alaih. Ketika untuk fuqara berarti dari manfaatnya apa? Ya ditempati ya. Fuqara diberikan kepada fakir miskin. Al hibatu tarikan hibah wallahu alam. Bisawab. Masalah untuk menjah.